Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel yang bercerita tentang kisah-kisah horor atau kisah-kisah mistis yang terjadi di sekitar kita semua, ataupun cerita yang teman saya ceritakan kepada saya ataupun yang saya alami di kehidupan saya ataupun itu kisah nyata. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah warung yang memakai pesugihan yang ada di Kota Manokwari. Jadi saya tinggal di Kota Manokwari dan saya pernah bertemu dengan warung-warung yang memakai pesugihan ataupun penglaris agar warungnya ini laris, dan terkadang juga mereka ini mematikan warung sebelahnya agar warung sebelahnya ini tidak laku. Jadi mereka memakai cara-cara curang guna meningkatkan pendapatan mereka di bidang perdagangan. Dan kebanyakan mereka semuanya ini yang saya temui penjual makanan, biasanya makanan-makanan malam seperti lalapan atau warung makan gitu. Oke, saya akan bercerita satu-satu karena banyak kejadian yang saya alami. Mungkin saya ceritakan satu persatu kejadian tersebut. Kejadian yang pertama itu ketika saya dengan teman saya ingin membeli ayam penyet. Jadi hari itu sekitar jam 8 malam ya, kan kami habis kerja tugas. Setelah itu kita mau beli itu tempe penyet ya. Oh iya, maaf, tempe penyet bukan ayam penyet. Jadi saya jalan dengan teman saya, yuk kita beli tempe penyet. Mau beli di mana gitu, karena warung kan pada pas buka-bukanya itu jam 8 dan rame-ramenya di Manokwari ketika jam segitu. Itu kan di sekitar kawasan-kawasan Marinas, itu ada juga yang di kawasan Bosi. Ini saya ceritakan, saya tidak menyebutkan tempat. Jadi teman saya ini memang dia sudah peka dengan hal-hal mistis seperti itu, antara itu jin atau sesuatu yang kadang melewati kita atau dia berada di tempat itu. Dan memang dia sudah peka, dia pun seorang indigo. Jadi malam itu kita jalan, terus saya bilang yuk kita beli di warung sebelah itu. Setelah itu saya bilang yuk kita makan di tempat itu, saya nanti yang bayar gitu. Setelah sampai di situ dia nggak kayak biasanya. Dia biasanya kalau macam pesan ayam penyet gitu atau tempe penyet, dia antusias, kita minta sambalnya banyak gitu. Tapi dia diam aja. Terus saya bilang, kamu kenapa kok diam saja gitu. Terus dia bilang saya tidak nyaman di sini karena ada sesuatu membuat saya tidak nyaman. Terus saya bilang apa yang tidak nyaman, ini makanannya enak kok gitu. Setelah itu dia bilang, coba kamu pegang tangan saya. Lalu saya pegang tangannya dia karena saya penasaran kan apa sih gitu. Setelah saya pegang tangannya dia, saya sangat langkah kagetnya ketika di depan saya sendiri. Jadi kan saya duduk di depan warung itu. Di depan warung itu ada sesosok raksasa besar, badannya tinggi besar, mungkin ada sekitar 5 meteran apa ya. Raksasa ini punya 2 tangan 2 kaki ya, dia berdiri. Tangan kirinya itu dia kayak memanggil-manggil orang gitu, kayak kalau di bahasa Jawanya tuh kayak kelawe-kelawe gitu, dia memanggil orang. Setelah itu yang tangan kanannya ini dia menutup warung sebelahnya. Jadi di samping warung itu tuh ada warung sebelahnya dan dia tutup pakai tangan kanannya. Jadi banyak orang yang datang. Mungkin gara-gara itu banyak orang yang datang. Jadi ini memang jin untuk memanggil pelanggan. Tidak sampai di situ juga. Warung di sebelahnya ini memang warungnya agak sepi. Tidak tahu kenapa. Ya mungkin ada efek dari itu atau efek dari manapun, saya juga pun kurang tahu. Setelah itu bukan dari situ saja.
Terus dia bilang, teman saya ini bilang, coba kamu lihat di penggorengan sana, di penggorengan ini ya, ayam dengan ikan dengan tempe itu kan digoreng tuh, ada penggorengannya. Pas saya lihat di situ tuh ada anak kecil, dia meludah-ludah di bagian penggorengannya. Jadi gorengan minyak itu, minyak yang di wajan besar itu dia ludahin terus supaya nggak tahu kenapa, tapi teman saya bilang ketika dia ludahin minyak goreng itu dan dipakai untuk menggoreng makanannya akan jadi lebih gurih dan lebih enak. Nah, dan itu jinnya bentuknya anak kecil gitu. Setelah itu ada satu lagi, dia ini di bagian kasir, jadi sosoknya itu seperti perempuan, jubahnya panjang, rambutnya panjang juga hampir sampai punggung ke bawah. Nah, dia ini di bagian kasir, dia nggak melakukan apa-apa, dia hanya diam dan memandang pelanggan-pelanggan yang datang. Dan seketika itu saya bilang ke teman saya, ini makanan bagaimana? Kita sudah pesan 2, ya mau tidak mau kita bayar makanan itu. Tapi setelah pulang makanan itu, maaf kami kasih ke kucing supaya kucing makan saja, karena kami pun nggak bisa makan makanan seperti itu. Dan saya baru tahu kalau warung tersebut ini selama ini seperti itu. Sebenarnya sebelumnya kami pun curiga karena warung ini nih warung baru dan tiba-tiba warungnya tuh rame sekali, dan kami sempat curiga tapi nggak mau suzon. Tetapi ketika saya dan teman saya datang ke tempat itu dan menemukan fakta seperti itu, ya cukup membuat kami yakin bahwa tempat makan tersebut kurang benar, begitu. Oke, demikianlah cerita saya hari ini. Mungkin ini part satunya, nanti ada part 2-nya untuk pesugihan di warung makan ini atau jin penglaris. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut mungkin besok ataupun lusa. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.